Teknik elektro untuk persiapan ujian akhir semester ganjil di mata kuliah kalkulus hari ini. Eh, Sebelumnya mau minta tolong dulu nih ke teman-teman 25, bisa diingetin lagi teman-temannya yang lain yang daftar bimbel untuk join karena sebentar lagi akan dimulai mata kuliah kalkulus. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk belajar kalkulus hari ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini oleh Kanada tutornya bisa membantu kalian di UAS nanti mengerjakan soalnya jadi lebih mudah. Buat teman-teman yang kemarin berhalangan hadir di bimbel offline ya, di malam ini bisa jadi kesempatan kalian nih buat banyak nanya buat materi dan soal yang masih belum dipahamin. Jadi biar nggak kemalaman, kita langsung mulai aja bimbel kalkulus hari ini yang ditutorial oleh Kanada. Waktu dan layar dipersilakan, ada boleh dimulai. Oke, makasih Kak Bella untuk kesempatannya dan mungkin aku izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Angkatan 25 dan juga Bang Kakak Panitia yang mungkin hadir di sini. Selamat datang di Bimbel Persiapan UAS Kalkulus 1 semester ganjil 2025. Mungkin di sini aku izin share screen dulu ya. Hmm, Apakah layarnya sudah terlihat? Sudah Kak, Oke, terima kasih. Mungkin di sini langsung kita mulai aja. Di sini apa yang bakal kita pelajarin malam ini? Itu yang pertama kita bakal ngelanjutin dulu latihan soal dari sesi offline kemarin karena masih ada yang belum selesai. Dan aku akan sedikit mereview juga. Siapa tahu mungkin dari sesi offline kemarin takutnya ada yang miss atau mungkin ada yang belum paham, terus dilanjut dengan beberapa materi dari apa yang kalian pelajarin di sebelum UAS ini sama Pak Alif. Jadi ini aku ngambil materi dari PowerPoint Pak Alif, jadi kita sedikit review aja dan mungkin sedikit bahas soal-soalnya dan nggak terlalu dalam juga karena slide-nya banyak, takut kemalaman. Mungkin di sini bisa kita mulai dari yang pertama. Di sini kita review sedikit aja ya dari soal nomor satu. Itu kan disuruh cari turunan dari integral. Ini teorema dasar. Di mana di sini kita suruh cari turunan d per dx dari integral satu ke x kuadrat sin t dt. Di sini kita bisa lihat, di sini tuh ada sedikit jebakan di x kuadratnya. Di mana di sini kan integralnya terhadap dt. Tapi karena di sini ada x kuadrat, berarti x kuadratnya ini bisa dianggap konstanta. Nah, makanya x kuadratnya ini bisa kita keluarin dulu. Baru setelah itu kita pakai aturan perkalian, di mana di sini kita misalkan x kuadratnya itu sebagai u dan integralnya ini sebagai v. Di mana u itu sama dengan x kuadrat, berarti u aksen d per dx dari x kuadrat itu sama dengan 2x. Nah, untuk v-nya, karena ini integral dari satu ke x dari sin t dt, ini kita bisa langsung aja jadikan sin x. Ini tuh ambil dari teorema dasar kalkulus bagian 2. Untuk rumus ini bakal kita eh, pelajarin lagi di next slide-nya. Terus di sini bisa kita masukin aja ke rumus U aksen V plus V aksen. U aksennya ini kan 2X, V-nya itu integral satu ke X dari sin T dt, plus U-nya itu X kuadrat dikali turunan dari ini. Kita langsung tulis aja di sini. Nah, di sini kan masih ada integralnya. Kita harus hitung dulu nih integral sin t dt berapa. Integral sin adalah min cos, berarti bisa kita substitusi aja min cos t dari satu ke x, di mana kita substitusi dulu dari batas atasnya min cos x min cos satu. Karena di sini kan min cos t. Jadi di sini jangan lupa ada minnya. Karena min ketemu min jadi plus, berarti integralnya itu min cos x plus cos satu. Baru kita bisa substitusi ke hasil akhir. Di mana dari sini
itu kan kita tadi butuh nilai integralnya. Berarti bisa kita substitusi 2x dikali min cos x plus cos 1 ditambah x kuadrat sin x. Tinggal kita kaliin aja 2x-nya jadi min 2x cos x plus 2x cos 1 plus x kuadrat sin x. Jadi ini jawaban akhirnya. Itu. Kita bisa lanjut ke soal nomor 2. Tapi kalau misalkan kalian ada yang bingung, bisa langsung raise hand aja ya buat interupsi terus tanyain apa yang bingung. Nah, di sini tuh aku sedikit ingetin aja buat inverse fungsi, di mana inverse itu kan dipangkatkan dengan min satu. Jadi misalkan suatu fungsi fx itu memetakan suatu nilai x terhadap x ke y, maka inverse fungsi fx itu memetakan kembali dari y ke x. Jadi gitu. Ya kira-kira kalau digambarin kayak gini lah. Nah, terus lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada sketsa daerah atau mungkin luas daerah. Di sini luas daerahnya itu dibatasi dengan tiga kurva, yaitu x plus 6, x pangkat 3, dan 2y plus x sama dengan 0. Di sini juga dikasih tips bagi R menjadi dua bagian. Yang pertama, itu kita harus gambar dulu semua kurvanya, biar kita tuh nggak salah ambil batas. Yang pertama, itu bisa kita namain kurvanya itu kan ada 3y. Biar nggak kebalik, kita bisa namain misal ini y1, ini y2, dan ini y3. Nah, untuk Y1 itu kan X plus 6. Ini adalah kurva garis lurus. Karena depan X-nya ini positif, berarti miringnya naik ke kanan. Nah, angka plus 6 ini artinya garisnya potong sumbu Y di plus 6. Cara gambarnya itu bisa kita tandain dulu titik potongnya 0,6. Terus kita bisa ambil misalkan X sama dengan min 6 biar Y-nya tuh jadi sama dengan 0. Nah, habis tandain 0,6 sama min 6,0 itu bisa kita tarik garis lurus. Itu jadi kurva Y1 sama dengan X plus 6. Terus buat yang dua, ini kan Y2 sama dengan X pangkat 3. Ini adalah kurva pangkat 3 yang bentuknya tuh melengkung huruf S. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, ini kan melewati titik 0,0 di sini. Sebenarnya ini ada cara gambarnya, cuman kalaupun kalian nggak mau, maksudnya bukan nggak mau, lebih ke lupa misalkan cara gambarnya gimana, itu bisa nggak apa-apa, nggak harus presisi banget. Misalkan kalian tadi gambar kurva aja kayak S itu pun nggak apa-apa karena nanti titik potongnya kita bisa cari pakai rumus. Terus yang ketiga, ini kan kurva yang ketiga 2y3 plus x sama dengan 0, y3 sama dengan min x per 2. Ini adalah garis lurus sama kayak kurva pertama. Nah, karena ini depan X-nya negatif, berarti miringnya turun ke kanan. Karena kalau yang tadi kan X-nya positif, dia miringnya naik ke kanan. Sedangkan kalau X-nya negatif, miringnya turun ke kanan. Karena tidak ada angka tambah atau kurang, garis ini melewati titik 0,0. Cara gambarnya kurang lebih sama kayak tadi, titik potong 0,0, terus coba X sama dengan 2, gimana? Kalau kita masukin X sama dengan 2, di sini kita ya dapat Y-nya itu min 1. Berarti titiknya ada di 2, min 1. Baru kita tarik garis lurus aja turun ke kanan. Kalau udah digambar kurang lebih kayak gini. Nah, ini kan tadi yang Y sama dengan X plus 6 ini kayak gini turun ke naik ke kanan. Terus kalau yang 2Y plus X sama dengan 0 ini turunnya ke kanan dan ini yang X pangkat 3 begini kayak S. Nah, dari daerah yang menyinggung inilah daerah yang mau kita cari, yang warna kuning ini. Nah, terus bisa kita lihat dari daerah kuning ini itu ada titik potongnya nih. Ini titik potong satu, titik potong 2, dan titik potong 3. Nah, titik potong ini yang harus kita cari dulu. Kalau misalkan kita gambarnya tuh pakai pedoman kayak gini kan sudah bisa langsung kelihatan ya titik potongnya nih ada di titik mana. Sedangkan kalau kita gambar di kertas ujian kan kita nggak bisa gambar presisi, makanya kita harus hitung titik potongnya. Nah, titik potongnya ini kita bisa cari satu-satu. Yang pertama kita cari titik potong antara Y1 dan Y3. Y1 itu kan X plus 6 sama dengan min setengah X, didapat X yang sama dengan min 4. Terus kita cari Y-nya. Y-nya itu kita substitusiin aja X sama dengan min 4 ini ke salah satu kurva, bisa ke Y1 ataupun Y3. Hasilnya tuh bakal sama-sama menghasilkan 2. Jadi titik potongnya berarti di Y1 dan Y3 itu titik potongnya min 4,2.
Nah, terus untuk titik potong 2 itu antara Y2 dan Y3, itu Y2 kita masukin X pangkat 3 sama dengan min setengah X. Terus bisa kita pindah ke ruas kiri, jadi X pangkat 3 plus setengah X sama dengan 0. Dan X-nya bisa kita faktorkan, jadi X-nya keluarin 1. Jadi X kali X kuadrat plus setengah sama dengan 0. Nah, kalau ini kan X sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau yang di dalam itu kan X kuadrat plus setengah. Nah, X kuadrat plus setengah ini hasilnya adalah lebih besar dari 0. Maka satu-satunya solusi real adalah X sama dengan 0. Dimana kalau misalkan X-nya 0, berarti Y-nya juga 0. Titik potongnya jadi 0,0. Nah, kalau yang ini kenapa bisa lebih besar daripada 0? Sebenarnya ini bisa dibuktiin. Kayak misalkan di sini kita bisa pakai angka min satu. Ini kan bakalan menghasilkan angka positif. Karena di sini ada kuadratnya. Jadi walaupun misalkan X ini kita kasih angka sekecil apapun, misalkan minus angka yang besar tapi minus itu kan hasilnya kecil banget. Tapi kalau dikuadratkan kan jadinya positif. Dimana berarti akan menghasilkan hasil lebih besar daripada nol. Makanya satu-satunya solusi realnya adalah X sama dengan nol. Nah, terus kita cari titik potong yang ketiga nih. Antara Y1 dan Y2. Y1-nya X plus 6 sama dengan X pangkat 3 dari Y2. X pangkat 3-nya kita pindahin ke kiri, jadi X pangkat 3 min X min 6 sama dengan nol. Nah, karena ini X pangkat 3, kita berarti nggak bisa langsung cari pakai pemfaktoran kan? Kalau kecuali misalkan di sini X kuadrat, langsung bisa kita bikin faktor, misalkan X min 3 kali X plus 2. Sedangkan karena ini X pangkat 3, berarti kita cari pakai teorema akar rasional. Nah, untuk persamaan polinomial seperti ini, seperti di soal ini, kita bisa kita bisa cari kemungkinan akar rasionalnya itu dari X sama dengan plus minus P per Q, di mana P itu faktor dari konstanta atau A0, dan Q ini adalah faktor dari koefisien suku tertinggi atau AN. Nah, dari X pangkat 3 min X min 6 sama dengan 0, konstanta A0-nya ini kan min 6. Nah, berarti faktor dari 6 itu ada plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Sedangkan untuk koefisien suku tertinggi atau AN-nya itu ada di satu di sini. Suku tertingginya kan X pangkat 3. Karena ini X pangkat 3, berarti koefisien X pangkat 3 ini satu. Makanya koefisiennya ini satu, dan faktor dari Q berarti cuma plus minus 1. Maka, bisa kita simpulkan kemungkinan akar rasionalnya dari P per Q ini ada di plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Nah, buat kita cari tahu dari 8 kemungkinan ini, nilai X-nya tuh yang mana, bisa kita substitusi ke dalam persamaan ini. Jadi misalkan kita substitusi 1. Dari 1 pangkat 3 dikurang 1 kurang 6, itu kan hasilnya min 6, berarti tidak sama dengan 0. Terus kita bisa cari dari misalkan min 1, kita substitusi, itu hasilnya juga min 6. Sedangkan pas kita substitusi X yang sama dengan 2, itu didapatkan hasilnya 0. Nah, kita cari di angka yang pas disubstitusi ke sini tuh hasilnya 0. Kalau misalkan hasilnya udah 0, kayak di X sama dengan 2 ini, berarti itu adalah salah satu akar dari persamaan ini, begitu. Nah, karena P2 sama dengan 0, maka S sama dengan 2 adalah salah satu akar dari persamaan tersebut. Karena didapat titik potongnya ini IX sama dengan 2, bisa kita substitusi aja. Misalkan di Y sama dengan X pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 kan 8. Nah, berarti titik potongnya ini di 2,8. Begitu. Berarti kita udah dapat nih titik potongnya. Dari yang pertama itu min 4,2 di sini. Berarti ini min 4,2. Dan yang kedua itu kan 0,0. Berarti yang ini. Terus yang ketiga itu 2,8. Itu berarti yang sebelah sini. Karena kita udah dapat semua titik potongnya, berarti kita bisa lanjut ke nyari luasnya. Karena tadi dikasih tips bagi R menjadi dua bagian, berarti kita bisa bagi nih dari yang di sebelah kiri sumbu Y dan sebelah kanan sumbu Y. Di mana daerah kita bisa namain daerah R1 dan daerah R2. Di mana untuk daerah R1 ini kan kita bisa lihat di sini yang atas itu adalah sumbu Y1 atau sumbu Y sama dengan X plus 6. Terus bisa kita lihat yang bawah ini adalah sumbu Y3 sama dengan min setengah X atau yang 2Y plus X sama dengan 0. Terus buat daerah R2 atau yang di sebelah kanan sumbu Y itu adalah yang atas ini kan Y1 sudah S plus 6 nih atau yang kurva warna merah. Terus yang bawah itu Y2 sama dengan S pangkat 3. Bisa kita lihat yang kurva warna hijau ini. Nah,
Kalau udah dapet atas bawahnya yang mana, baru bisa kita cari luas total pakai rumus integral. Terus kita bisa cari luas pertama dari X sama dengan min 4 ke 0, itu berarti bisa kita cari pakai integral dari min 4 sampai 0, dari batas atasnya dikurang batas bawah X plus 6 dikurang min setengah X, dx, terus bisa kita masukin aja sampai menghasilkan 12. Terus kalau misalkan luas kedua itu sama, yang kedua itu dari 0 sampai 2, batas atas kurang batas bawah, yang luas atas kurang bawah, X plus 6 dikurang X pangkat 3 dx, didapat hasilnya 10. Nah, luas totalnya tinggal kita jumlah aja dari L1 ditambah L2. Di mana luas pertama itu 12, luas keduanya itu 10, tinggal 12 tambah 10 sama dengan 22. Berarti dapat disimpulkan luas daerah R adalah 22 satuan luas. Jadi berarti daerah kuning ini itu luasnya adalah 22 satuan luas. Jadi bisa kita cari. Walaupun bentuknya mungkin agak abstrak, tapi bisa kita cari pakai rumus integral, di mana luasnya itu 22 satuan luas. Gitu. Nah, ini. Jadi dari tadi kan kita harus nyari tahu ya, ini tuh Y sama dengan X tuh kayak gimana gitu kan. Nah, bisa diingat aja kalau misalkan Y sama dengan X, itu garisnya, kurvanya tuh miring gitu, miring aja kayak gini. Sedangkan kalau misalkan Y sama dengan X pangkat 2, ini tuh melengkung kayak parabola gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan X pangkat 3 itu tuh kayak huruf S gini. Jadi harus ingat atau mungkin kalau misalkan open book boleh dicatat aja kalau misalkan disebut dengan X itu kurvanya miring, kalau misalkan X kuadrat itu parabola, kalau misalkan X pangkat 3 ya udah kayak S begini, baru nanti cari titik potongnya dan cari luasnya. Begitu. Nah, selanjutnya adalah volume kulit silinder. Di mana di sini diketahui X sama dengan Y kuadrat, Y sama dengan 3, dan X sama dengan 0 diputar terhadap Y sama dengan 3. Di sini kita pakai irisan sejajar sumbu putar horizontal yang berarti tebalnya itu DY. Jadi kita nggak perlu ubah fungsinya. Di sini kita bisa pakai rumus volume V sama dengan integral C ke D dari 2V kali jari-jari tinggi. Kita bisa identifikasi dulu batas dan fungsinya, di mana dibatasi oleh X sama dengan Y kuadrat, Y sama dengan 3, dan X sama dengan 0. Sumbu putarnya di Y sama dengan 3, dan batas integralnya itu dari Y, kurva X sama dengan Y kuadrat, dan X sama dengan 0, perpotongan Y sama dengan 0, di mana batas atasnya adalah Y sama dengan 3. Jadi C-nya sama dengan 0, dan D sama dengan 3. Nah, bisa kita lanjut aja ke jari-jari dan tinggi kulit silindernya. Di mana jari-jari itu bisa kita cari dari nilai mutlak dari sumbu putar dikurang Y, di mana sumbu putarnya di sini adalah 3, dan dikurangi, udah tulis aja Y-nya, 3 dikurangi. Terus kita cari tingginya berapa dari XR min XL, X sebelah kanan dan X sebelah kiri, Y kuadrat dikurang 0 sama dengan Y kuadrat. Terus kita bisa langsung substitusikan aja ke rumus volume dari 0 sampai 3, 2V kali 3 min Y kali Y kuadrat DY. Terus dah lanjut aja, di sini 2V-nya bisa kita keluarin dulu karena ini dianggap konstanta. Terus 3Y kuadrat min Y pangkat 3 itu bisa kita integralin. 3Y kuadrat jadi 3Y pangkat 3 per 3 dikurang Y pangkat 4 per 4. Terus masukin batasnya dari 0 sampai 3. Kalau udah tinggal dimasukin aja substitusi batasnya dan didapat V-nya itu di 27 V per 2. Jadi dapat disimpulkan volume benda putar dari soal ini adalah 27 V per 2 satuan volume. Seperti itu. Nah, untuk soal yang keempat, ini kan carilah luas permukaan dari daerah yang dibuat dengan memutar kurva ini terhadap sumbu X, di mana Y sama dengan 5X dari batas X itu lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2. Nah, luas permukaan benda putar yang dihasilkan dari memutar kurva Y sama dengan Fx di sekitar sumbu X dari X sama dengan A ke X sama dengan B adalah rumus ini. Nah, berarti kita bisa identifikasi dulu nih. Y-nya itu sama dengan 5X, A-nya itu 0, dan B-nya itu 2. Baru kita cari turunan pertama. Turunan pertama dari 5X itu adalah 5. Baru kita hitung yang di dalam akar dulu nih, biar kita lebih memudahkan nanti untuk masukin
ke rumus luas permukaannya. Kita cari 1 plus dy per dx kuadrat, di mana tadi udah dapat turunan pertamanya adalah 5, berarti tinggal masukin akar dari 1 plus 5 kuadrat, itu sama dengan akar dari 1 plus 25, sama dengan akar 26. Nah, baru bisa kita substitusi ke rumus luas permukaan, di mana di sini A sama dengan integral dari batas bawahnya ini 0, batas atasnya adalah 2, dikalikan 2V, Y-nya tadi 5X, di sini akar 26 dx. Nah, di sini baru bisa nih 2V 5X-nya, enggak, di sini kan integrasinya terhadap X ya. Di sini dx, berarti di sini yang diintegralin adalah 5X. Nah, si 2V dan akar 26-nya ini bisa kita keluarin dulu dari integralnya, karena dianggap konstanta. Jadi 2V sama akar 26 dikeluarin dulu, baru kita hitung integralnya nih, si 5X dx-nya ini berapa. Kita hitung integral si 5X dx, di mana integral dari 5X itu adalah 5X kuadrat per 2, masukin batasnya 0 sampai 2, dan substitusi 2 ke dalam, karena di sini batas bawahnya 0, berarti dikurang 0. 5 kali 2 kuadrat per 2, itu berarti 20 per 2, dikali dengan 2V akar 26. 20 per 2 berarti 10, 10 kali 2, 20V akar 26. Berarti dapat disimpulkan luas permukaan benda putar adalah 20V akar 26 satuan luas. Gitu. Nah, untuk soal nomor 5, ini disuruh mencari usaha atau work yang dilakukan dalam memompa semua air dari delta sama dengan 60 pound per feet kubik melalui tepi tangki yang berbentuk silinder berdiri pada alasnya. Nah, di sini tuh kita bisa tulis dulu diketahuinya apa. Di sini bisa kita misalkan alas silindernya nih Y sama dengan 0, terus tutupnya nih Y sama dengan 3. Nah, tinggi tangkinya di sini kan diketahui 15 feet. Ini typo, harusnya 13. Ntar aku ganti. Nah, jari-jarinya adalah 5 feet dan berat jenis airnya itu 60 pound per feet pangkat 3. Airnya dipompa ke tepi tangki, yaitu ke ketinggian Y sama dengan 13. Nah, selanjutnya adalah tentukan volume lapisan airnya. Ambil lapisan air tipis pada ketinggian Y dengan ketebalan dy. Karena di sini itu adalah bentuknya silinder, berarti alasnya kan berbentuk lingkaran. Nah, makanya kita bisa cari luas arasnya pakai rumus luas lingkaran. Dari VR kuadrat, di mana diketahui di sini R-nya 5, berarti ini VR kuadrat, V kali 5 kuadrat sama dengan 25V feet kuadrat. Nah, untuk volume lapisannya tinggal dimasukin aja dV sama dengan A kali dy, itu 25V dy. Nah, kita selanjutnya adalah cari gaya lapisan air, yaitu dF sama dengan delta kali dV sama dengan 60 kali 25 VDY. 60 kali 25 itu 1500 VDY. Nah, selanjutnya itu jarak pemompaan. Jarak pemompaan itu disimbolkan dengan D, di mana jarak dari lapisan Y ke tepi tangki itu bisa kita cari dengan D sama dengan 13 dikurang Y. Terus baru kita cari usaha lapisan airnya, itu dari rumus dW sama dengan dF dikali D, yaitu 1500 V ini dikali 13 min Y dy. Nah, selanjutnya baru kita cari, nah, kita cari usaha total atau weight-nya air, karena di sini dibilang airnya tuh memenuhi tangki, berarti integralnya diambil dari Y sama dengan 0 hingga Y sama dengan 13. Karena di sini kan tingginya 13 kaki. Nah, berarti di sini buat integralnya kita bisa tulis batas bawahnya 0, batas atasnya 13. Terus kita masukin yang tadi 1500 V kali 13 min Y dy. Karena ini integrasinya terhadap Y, berarti 1500 V ini bisa kita keluarin dulu. Dan didapat hasil akhirnya itu 126.750 pi pound feet. Jadi dapat disimpulkan usaha yang dilakukan dalam memompa semua air pada tangki ini sebesar 126.750 pi pound feet. Nah, kemarin juga ada yang nanya terkait jarak pemompaan atau yang tadi disimbolkan dengan D itu seperti apa. Jadi di sini aku kasih visualisasinya. Di mana di sini kan ada kotak ini. Ini anggap aja bentuknya silinder walaupun ini bukan silinder, jadi balok. Tapi anggap aja nih eh, sesuai sama soal ya. Jadi si biru tua ini adalah lapisan airnya nih. Ini si lapisan air atau si Y. Ini
partisi yang lagi kita tinjau. Jadi bayangkan ini tuh irisan tipis air yang bakalan kita angkat ke tepi tangki. Nah, posisi Y-nya itu ketinggian di mana lapisan air itu berada saat ini. Nah, terus si garis merah ini tuh D-nya. Jadi jarak pemompaan ini dari atas sampai sini nih, dari posisi lapisan. Makanya kenapa rumusnya D itu sama dengan 13 dikurang Y. 13 itu tuh kan tinggi tangkinya. Dan Y ini posisi lapisan ini. Makanya jarak pemompaan itu kita cari dari 13 dikurang Y. Panah ini tuh menunjukkan seberapa jauh lapisan air si biru tua ini harus jalan naik mencapai bibir tangki di atas, yaitu Y913. Makanya secara matematis, panjang panah merah ini adalah selisih antara posisi tujuan dan posisi awal atau Y. Jadi rumusnya D sama dengan 13 dikurangi Y. Gitu. Nah, ini lanjut ke soal yang belum sempat kita bahas di sesi bimbel offline kemarin. Di sini kita suruh mencari turunan atau integral. Yang pertama ini disuruh cari turunan fungsi transenden. Yang pertama ini ada turunan dari E pangkat X kuadrat ln X plus 1. Di mana di sini ada soal kombinasi antara eksponen, logaritma, dan perkalian. Nah, di sini kita bisa pakai aturan dasar nih. Kita bisa pakai aturan rantai atau chain rule untuk turunan, di mana turunan dari E pangkat U adalah E pangkat U kali DU per DX atau E pangkat U kali U aksen. Dan di sini kita bisa pakai yang tadi, yang mungkin lebih singkatnya bisa kita tulis U aksen V plus U V aksen. Nah, di sini kita bisa identifikasi dulu U dan DU per DX-nya. Kita misalkan U-nya ini si pangkat dari eksponennya, X kuadrat dan X plus 1. Nah, kalau misalkan kita udah buat permisalannya, kita bisa cari DU per DX-nya dulu nih. D per DX berarti, DU per DX itu berarti turunan dari X kuadrat dikali ln X plus 1 dikali X kuadrat dikali turunan dari ln X plus 1. Nah, kita lanjut aja, X kuadrat itu turunannya 2X dikali ln X plus 1 ditambah X kuadrat dikali turunan ln X plus 1 yaitu 1 per X plus 1. Nah, di sini tinggal kita kali aja 2x ln X plus 1 ditambah X kuadrat dikali ke sini jadi X kuadrat per X plus 1. Nah, kita bisa nih terapkan aturan rantai di sini. Di mana yang ditanyakan ada eksponennya nih, kita baru cari si pangkatnya aja. Berarti turunan dari E pangkat X kuadrat dan X plus 1 itu sama dengan E pangkat U kali DU per DX atau rumus dasar yang ini. Nah, berarti bisa kita simpulkan dari turunan E pangkat X kuadrat dan X plus 1 itu E pangkat U, di sini kan E pangkat U, berarti E pangkat U-nya tadi X kuadrat dan X plus 1 dikalikan DU per DX yang udah tadi kita hitung hasilnya, itu ditulis semua dikalikan dengan E pangkat U. Jadi, buat hasil akhirnya itu dari D per DX, dari eksponen pangkat X kuadrat dan X plus 1 itu sama dengan E pangkat U atau E pangkat X kuadrat dan X plus 1 dikalikan dengan DU per DX-nya yaitu 2X dan X plus 1 plus X kuadrat plus X per X plus 1. Gitu. Jadi ini adalah jawaban akhirnya. Seperti itu. Nah, lanjut untuk soal yang kedua. Di sini kita disuruh mencari integral dari X pangkat 4 per X plus 3 dx. Nah, di sini kita harus membagi dulu antara X pangkat 4 dengan X plus 3 pakai pembagian panjang aja. Atau mungkin ini pembagian yang udah kita pelajarin dari SD. Cuma bedanya kalau dulu kan angkanya dikit, kalau ini banyak. Nah, di sini bisa kita tulis saja misalkan pertamanya X pangkat 4 bagi X plus 3. X pangkat 4 dibagi X pangkat 3. Terus X pangkat 3 dikalikan dengan X jadi X pangkat 4. Terus X pangkat 3 dikali 3 jadi plus 3 X pangkat 3. Karena di sini nggak ada 3 X pangkat 3, bisa kita tulis aja di sini 0 X pangkat 3. Karena kan yang di atas ini cuma X pangkat 4. Jadi cuma karena di sini ada 3 X pangkat 3, kita tulis aja di sini 0. Kita tambahin 0 X pangkat 3, terus di sini kita kurang S pangkat 4 dikurangi S pangkat 4 kan habis.
Nah, terus kita di sini 0x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 3 jadi min 3x pangkat 3. Terus di sini kita tambahin juga 0x pangkat 2. Jadi di sini min 3x pangkat 3 plus 0x pangkat 2. Terus lanjutin lagi min 3x pangkat 3 dibagi x jadi min 3x kuadrat. 3x kuadrat dikali x jadi min 3x pangkat 3. Terus min 3x kuadrat dikali 3 jadi min 9x kuadrat. Gitu terus sampai nanti menyisakan 81. Karena kalau 81 ini kan udah nggak bisa dibagi X, berarti ini udah akhirnya di sini. Nah, berarti dapat kita tulis X pangkat 4 bagi X pangkat 3. Itu pertama kita tulis dulu hasil dari sini, X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat plus 9X min 27. Ditambah, di sini kan ada sisanya nih 81. 81 ini kita tulis lagi, tapi dibagi X plus 3. Dibagi sama ini, karena kan kalau yang ini itu udah hasil, udah dibagi sama dengan X plus 3. Tapi buat yang 81 ini kan sisanya. Itu tetap harus kita tulis, tapi kita tulis per X plus 3. Karena ini harus dibagi X plus 3. Cuma karena ini udah gak bisa dibagi X, jadi kita tulis aja 81 per X plus 3. Begitu. Nah, baru kita tulis nih integralnya. Tulis ulang. Yang tadinya kayak gini, kita tulis ulang jadi begini. Ya, yang hasil pembagian tadi kita tulis jadi integral dari x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 9x min 27 plus 81 per x plus 3 dx. Nah, yang ini bisa kita integralin dulu satu-satu, kayak misalkan x pangkat 3 jadi x pangkat 4 per 4, terus dikurang 3x kuadrat, diintegralin jadi 3x pangkat 3 per 3, ditambah 9x jadi 9x kuadrat per 2, dikurang 27 ini diintegralin jadi 27x, dan 81 per X plus 3 itu jadi 81 ln X plus 3. Dimana kalau misalkan kalian ingat tadi itu ada rumus turunan X1 per X dan ln X. Nanti akan dibahas di slide selanjutnya di fungsi transcendent. Tapi yang jelas kalau misalkan ada fungsi seperti ini, kalau misalkan diintegralin itu penyebutnya naik, tapi ditambahin dengan logaritma natural, atau yang kita bisa sebut ln. Jadi 81 per X plus 3 diintegralin jadi 81 ln X plus 3 plus C. Jangan lupa konstanta C-nya. Jadi ya udah hasilnya begitu. Yang tadi ini diintegralin hasilnya begini, terus buat yang X plus 3 ini diintegralin jadi ln X plus 3 plus C. Jadi dapat disimpulkan dari soal ini hasilnya adalah seperti ini. Jangan lupa untuk integral itu selalu tambahin konstanta integrasi plus C-nya. Gitu. Lanjut di soal selanjutnya. Di sini ada eksponen pangkat XY plus X kuadrat dengan 3. Nah, di sini kita pakai turunan implisit. Di sini tuh mungkin agak susah karena Y-nya nyampur sama X dan sulit dipisah. Makanya kita pakai turunan implisit. Kita turunin semua suku terhadap X dan harus diingat kalau setiap menurunkan variabel Y wajib dikalikan daya per dx atau Y aksen. Nah, untuk nurunin E pangkat X, Y ini kita pakai aturan rantai atau aturan perkalian. Dari E pangkat X, Y turunannya dikali dengan turunan X kuadrat Y sama dengan turunan dari 3 gitu. Kita turunin dulu nih kedua sisinya terhadap X. Terus kalau udah kita masukin ke aturan rantai dan bisa kita tulis ulang aja di per dx dari x pangkat y, terus di sini x kuadrat y pangkat x y dikali dari per dx dari x y. Di sini bisa kita hitung, bisa langsung kita jabarin aja. Dan untuk S kuadrat Y itu kita bisa pakai aturan perkalian sama kayak tadi. Dan kalau udah kita bisa pakai gabung, kita bisa susun ulang nih dari yang udah kita dapetin tadi. Terus DY per DX bisa kita satuin di sebelah kiri untuk memudahkan dan juga untuk mencari. Karena kan di sini yang ditanya DY per DX. Jadi DY per DX yang di sebelah yang di sini bisa kita pindahin dan yang nggak ada daya per dx kita pindahin ke sebelah kanan. Nah, kalau udah daya per dx ini bisa kita keluarin aja. Jadi di sini masukin dalam kurung x kali e pangkat x y plus x kuadrat sama dengan min y e pangkat x y plus 2 x y. Kalau udah karena di sini sebelah kiri masih ada x e pangkat x y plus x kuadrat, berarti karena kita nyari dy per dx aja, buat yang ini kita bisa pindahin ke sebelah kanan. Karena ini perkalian,
Berarti kalau pindah ke ruas sebelahnya jadi pembagian. Berarti dy per dx itu sama dengan min ye pangkat xy plus 2xy dibagi xe pangkat xy plus x kuadrat gitu. Jadi turunan dari fungsi ini adalah seperti ini. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Yang ini adalah integral. Ditanya dari integral dari pangkat 2 per x kuadrat dx. Di sini kita bisa pakai substitusi U. Kita misalkan dulu aja U-nya itu sama dengan 2 per X. Ya, atau bisa kita tulis X-nya ini bisa kita naikin jadi 2X pangkat min 1. Terus kita cari dulu DU-nya berapa. DU-nya berarti turunan terhadap X dari 2X pangkat min 1 dx. Itu min 1 dikurang 1 jadi min 2. Terus pangkatnya turun ke depan jadi min 2X pangkat min 2 dx. Atau kalau sekarang ini pangkatnya min 2, bisa kita turunin lagi biar pangkatnya positif. Jadi min 2 per x kuadrat dx. Kita susun ulang nih dx-nya. Tadi kan udah didapat nih, seperdua, min 2 per 2, min 2 per x kuadrat dx. Itu bisa kita tulis jadi min setengah du. Kita manipulasi dx ini jadi du. Nah, kenapa sih min setengah per x? Kenapa setengah, seper x kuadrat dx itu kita manipulasi jadi min setengah du? Itu adalah biar si ekspresinya ini hanya mengandung du aja. Karena kan di sini kita pakai substitusi U. Jadi si dx ini kita ubah jadi du. Untuk langkah-langkahnya itu bisa kayak gini. Dari hasil turunan tadi kan min 2 per x kuadrat dx. Kita mau mengisolasi si seper x kuadrat dx ini. Dx-nya itu kita pindah ke sisi kiri. Nah, terus pindahin konstanta min 2 ke sisi kiri pembagian untuk mengisolasi seper x kuadrat dx-nya. Nah, kalau udah kayak gini, baru kita bisa sederhanain nih. Nah, jadi ini kan DU per min 2 itu kan sama aja min setengah DU sama dengan seper X kuadrat DX. Jadi bisa disimpulkan seper X kuadrat DX sama dengan min setengah DU. Begitu. Nah, kalau udah dapat kayak gini, itu bisa langsung kita substitusiin aja ke integralnya. Integral dari pangkat 2 per X kuadrat DX itu sama dengan integral dari pangkat U dikalikan min setengah DU. Min setengah. Nah, terus kalau udah, tinggal kita hitung aja kayak biasa. Dimana untuk min setengahnya ini bisa kita keluarin dulu karena ini integrasi terhadap U. Berarti yang dihitung di sini adalah E pangkat U-nya aja. Terus kalau udah min 1/2 dikali E pangkat U plus C. Kenapa di sini jadi E pangkat U aja? Karena di sini kan integrasinya sesuai dengan rumus integral E pangkat U du itu sama dengan E pangkat U plus C aja. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan min setengah E pangkat U plus C. Nah, di sini jangan langsung berhenti di U ini aja. Karena tadi kan kita buat permisalan U itu sama dengan 2 per X atau 2X pangkat min 1. Jadi, kita balikin dulu nih si U ini ke 2 per X. Jadi hasil akhirnya itu adalah min setengah E pangkat 2 per X plus C. Jadi dapat disimpulkan dari integral E pangkat 2 per X dibagi X kuadrat dx itu menghasilkan min setengah eksponen pangkat 2 per X plus C. Seperti itu. Nah, selesai sudah semua soal kemarin. Yeay. Nah, lanjut ke teorema fundamental kalkulus. Di sini ada sifat integral tentu pertama, di mana di sini tuh artinya adalah sifat dasar linearitas. Di mana di sini dapat kita lihat kalau konstanta itu boleh keluar dari tanda integral. Jadi tadi beberapa soal itu kita udah pakai sifat ini, di mana kalau misalkan dia itu nggak sama dengan integrasinya, itu bisa kita keluarin dulu aja, kita hitung integralnya, baru nanti di akhir kita kalikan dengan si konstanta ini. Nah, terus yang kedua itu adalah penjumlahan ataupun pengurangan fungsi dalam integral itu boleh dipisah jadi dua integral yang terpisah. Jadi misalkan di sini ada integral A menuju B dari fx plus gx dx, itu bisa kita pisah nih satu-satu. Fungsinya dipisah ini apa? Fungsinya itu untuk menyederhanakan soal yang panjang. Jadi misalkan ada soal panjang nih, tapi penjumlahan dan integrasinya sama-sama ke X atau sama-sama ke Y, itu bisa kita pisah jadi dua penjumlahan yang berbeda.
agar kita ngitungnya tuh bisa lebih mudah gitu. Nah, sifat integral tentu yang kedua itu sifat batas. Jadi misalkan integral dari A ke A itu hasilnya akan sama dengan nol karena lebarnya sama dengan nol. Jadi kalau misalkan ada nanti soal atau misalkan saat kita ngitung ada batas A ke A gitu, fx dx itu bisa langsung kita tulis sama dengan nol. Nah, sedangkan kalau misalkan f-nya itu dapat diintegralkan pada AB, maka dapat kita definisikan integral dari B menuju A fx dx. Nah, kalau misalkan batasnya dibalik, itu hasilnya jadi negatif. Jadi kalau misalkan yang pertama ini integral dari B ke A, dan mau kita jadiin integral dari A menuju B, itu bisa, tapi jangan lupa dikasih tanda negatif di sini, di depannya. Nah, terus kalau teorema yang selanjutnya itu dari integral A menuju B bisa kita pecah di titik C di tengahnya dari A menuju C ditambah C menuju B. Tidak peduli bagaimana urutan titik-titiknya. Nah, lanjut sifat integral tentu yang ketiga, ini adalah sifat positif secara visual, di mana jika kurva fx selalu di atas sumbu x, itu luas integralnya positif. Sedangkan kalau misalkan kurva f-nya selalu di atas kurva g, ini ada kurva g, maka nilai integral f pasti lebih besar dari g gitu. Atau yang seperti tertulis di sini. Sama aja. Nah, di sini ada satu latihan di mana mungkin di sini sama aja kayak integral yang tadi, kayak misalkan dari min 1 menuju 3 dari 4 min 5 x dx, berarti bisa kita integralin dulu. 4 jadi 4x, terus min 5x diintegralin jadi 5 per 2x kuadrat, baru kita masukin batasnya min 1 sampai 3. Terus kita substitusi batas atas dulu, dikurang batas bawah, didapat hasilnya min 4. Jadi integral dari min 1 sampai 3 dari 4 min 5 x ds itu sama dengan min 4. Nah, lanjut ke teorema dasar kalkulus 1. Untuk teorema dasar kalkulus yang pertama ini adalah inti kalkulusnya. Jadi, untuk menghitung integral tentu dari A menuju B fx dx, itu cari dulu anti turunan dari fx-nya. Dari batas atas dikurang batas bawah. Jangan sampai terbalik batasnya. Batas atas dulu dikurang batas bawah. Nah, kalau udah, baru kita dapat menyatakannya sebagai ini. Sebenarnya ini lebih ke definisi dari tadi kan kita udah pakai. Sebenarnya kita udah pakai teorema dasar ini. Ini lebih ke definisinya aja, makanya ini kita bahas dikit-dikit aja. Intinya kalau misalkan ada batas integral tentu kayak gini, berarti kita harus tulis batas atas dikurang batas bawah. Nah, terus kalau yang ini itu teorema dasar kalkulus bagian 2. Ini tuh udah kita pakai di contoh soal nomor 1. Jadi kalau misalkan ada turunan terhadap X dari batas A menuju X dari FTDT itu bisa langsung kita sama dengan Fx aja. Jadi kalau misalkan ada soal kayak gini bisa langsung kita tulis aja. Di mana di sini tuh menyatakan hubungan inverse. Jadi dari turunan fungsi integral itu adalah fungsi itu sendiri. Ini yang udah tadi kita pakai di di soal nomor 1. Ini penjabaran lebih jelasnya aja. Tapi yang jelas kalau misalkan ada ditanya turunan terhadap X dari integral A menuju X f t dt itu bisa kita langsung aja tulis hasilnya Fx gitu. Nah, lebih jelasnya misalkan ada contoh soal seperti ini. Tentukan turunan terhadap X dari integral 1 menuju X dari T pangkat 3 dt. Ini kan bisa langsung kita tulis aja ya. Misalkan di sini ada T pangkat 3 dt, berarti ya udah di sini sama dengan X pangkat 3. Nah, tapi kalau misalkan mau tahu lebih jelasnya kenapa bisa X pangkat 3, itu bisa kita jabarin kayak biasa. Kayak misalkan di sini kan T pangkat 4 nih. Eh, T pangkat 3 diintegralin kan jadi T pangkat 4 per 4. Terus kita masukin batasnya 1 menuju X. Nah, di sini bisa kita substitusi nih dari batas atas, X pangkat 4 per 4 dikurang batas bawah. Karena di sini batas bawahnya 1, berarti 1 pangkat 4 1 per 4. Di sini kan didapat X pangkat 4 per X pangkat 4 per 4 dikurang 1 per 4.
didapatlah hasilnya X pangkat 3. Jadi sebenarnya hasilnya ya udah kayak rumus integral seperti biasanya, cuman untuk memudahkan perhitungan, makanya di sini dibuatlah teorema dasar kalkulus ini. Jadi kalau misalkan ada soal atau misalkan perhitungan seperti ini T pangkat 3 DT, berarti bisa langsung kita tulis aja hasilnya X pangkat 3. Seperti itu. Nah, di sini ada teorema nilai rata-rata. Teorema nilai rata-rata integral atau mean value theorem ini menyatakan kalau misalkan pasti ada satu titik C di mana luas persegi panjang tinggi dikali lebar itu sama dengan luas area di bawah kurva. Karena di sini mungkin bingung, kita bisa lanjut ke soalnya aja. Jadi di sini kan dikasih tahu nih rumusnya integral A menuju B fx dx sama dengan fx dikali B min A. Di sini tuh soalnya kalau misalkan pakai rumus teorema nilai rata-rata, tuh soalnya bakal kayak gini. Dan kita tinggal masukin aja sebenarnya ke rumusnya. Dan didapatlah hasilnya itu sama dengan akar 7 yang terletak pada selang 1,4. Selangnya itu kita dapat dari soal dan hasilnya ini kita masukin ke rumus. Rumus yang ini kita masukin soalnya, angka yang ada di soalnya didapatlah hasil plus minus akar 7. Dan karena akar itu tidak ada yang minus, jadi kita ambil positifnya aja. Jadi dari kedua nilai tersebut hanya X sama dengan akar 7 yang terletak pada selang 1,4. Begitu. Tapi biasanya soal ini emang agak jarang keluar di ujian. Selanjutnya ini ada langsung ke aplikasi integral, di mana luas di antara dua kurva. Nah, di sini adalah rumus area yang dinyatakan jika f dan g adalah fungsi kontinu pada interval AB, jika fx itu lebih besar atau sama dengan gx, untuk semua x dalam AB, maka luasnya dari daerah ini dibatasi oleh y sama dengan fx. Atau misalkan bisa langsung kita lihat aja rumus luasnya itu adalah A sama dengan integral A menuju B dari fx min gx dx. Ini sebenarnya udah kita pakai juga tadi di soal nomor 2, apa nggak salah, yang pakai kurva. Ini kan luasnya kayak gitu. Nah, di sini ada contoh soalnya nih. Misalkan kita disuruh mencari luas dari daerah yang dibatasi oleh y sama dengan x plus 6. Y sama dengan x plus 6-nya di sini, terus dibatasi di bawahnya oleh y sama dengan x kuadrat. X kuadrat itu kan kurvanya parabola nih, seperti ini. Nah, cuman dia dibatasi di samping oleh garis X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Makanya yang di sebelah kurva, di sebelah sumbu Y ini dia hilang atau tidak usah digambar gitu. Karena dia dibatasi dari 0 sampai 2. Berarti kita nyari di sini aja batasnya. Karena kan kurva ini kalau misalkan nggak dibatasin, itu dia bakalan terus sampai atas, terus juga ini bakalan terus sampai bawah. Sama kayak yang Y sama dengan S kuadrat, kalau dia kayak gini bentuknya, dia nggak bakal statis enggak gitu. Makanya kita perlu batasin nih dalam soal ini. Dan untuk di soal ini dibatasin X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Berarti kita cukup cari dari sini sampai sini aja gitu. Nah, untuk rumusnya sama seperti yang tadi, karena di sini batas bawahnya 0, batas atasnya 2, berarti kita bisa masukin di batas bawahnya 0 sampai 2. Terus kita masukin dari kurva yang bagian atas atau batas atasnya dikurang batas bawah. Dimana untuk atasnya ini kan di sini y sama dengan x plus 6 dikurang yang bawah itu adalah x kuadrat dx. Nah, ya udah kita tulis kita hitung aja seperti biasa. X plus 6 min x kuadratnya ini bisa kita integralin dulu. Kalau udah didapat baru substitusi batas atas dikurang batas bawah. Nah, kita substitusi batas atas, kita dapat 34/3, terus batas bawahnya karena 0, yaudah dikurang 0 dan didapatlah hasilnya 34/3. Jadi, untuk luas dari daerah ini itu adalah sebesar 34/3 satuan luas. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan ada soal luas seperti ini, kita bisa tentuin dulu batas atasnya berapa, terus batas bawahnya berapa, baru kita bisa pakai rumus integral. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi kan cuma di sebelah kanan aja nih. Yang ini sebelah kirinya juga dihitung. Terus juga di sini kita perlu tahu titik potongnya berapa. Nah, di sini disuruh kita cari temukan luas dari daerah yang terletak di
di antara kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X plus 6. Di sini kita harus tahu yang mana X kuadrat dan yang mana X plus 6. Seperti tadi udah aku bilang, kalau misalkan Y sama dengan X itu adalah kurvanya garis miring kayak gini, berarti X plus 6 itu yang ini. Yang warna biru ini adalah Y sama dengan X plus 6, dan Y sama dengan X kuadrat itu adalah kurva yang warna ungu ini. Terus kita carilah daerah yang terletak di antara. Karena di sini ada tulisan di antara, berarti kita harus cari daerah yang diapit sama dua kurva ini. Berarti yang warna biru ini kan kita cari. Nah, cara nyarinya sama kayak soal yang udah kita bahas sebelumnya. Kita cari dulu pertama itu titik potongnya ini. Titik potong ini dan ini. Misalkan nanti ada soal kayak gini dan kita nggak dikasih tahu titik potongnya berapa, berarti kita harus cari dulu nih titik potongnya berapa. Di sini kita bisa langsung cari aja Y1 sama dengan X, Y1 sama dengan Y2, X kuadrat sama dengan X plus 6. Di sini X, X plus 6-nya kita pindahin ke kiri, jadi X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Dan karena di sini akar, di sini pangkat 2, dan di sini bisa langsung kita bikin pemfaktoran aja. Di sini kan berarti X kuadrat min X min 6 sama dengan 0 itu bisa kita jadiin X, bentar, X min 3 dikalikan dengan X plus 2 kan. Nah, berarti udah kita bisa dapat X-nya itu min 2 sama plus 3. Nah, kalau udah, baru kita hitung nih luasnya. Di mana untuk batas bawahnya kan berarti min 2. Untuk batas atasnya berarti plus 3. Baru kita bisa lanjut cari integralnya. Terus kalau kita mau tahu titik potongnya berapa, tadi kan kita udah dapat nih X pertama min 2. Kita bisa masukin ke, misalkan kita mau cari yang biru dulu. Yang biru ini kan Y sama dengan X plus 6. Tinggal masukin aja X-nya ini min 2 ditambah 6 kan 4. Berarti untuk yang di sini itu min 2,4 titik potongnya. Dan untuk yang di sini kita bisa substitusi aja ke rumus yang satunya. Di mana pas disubstitusi itu hasilnya 9. Nih, di sana plus 6, di sini berarti 3,9. Gitu. Kalau udah tinggal dicari aja luasnya pakai integral. Yang atas itu X plus 6. Dan yang bawah itu kan berarti yang ini nih, yang melengkung, yang kurva Y sama dengan X kuadrat. Berarti X plus 6 dikurang X kuadrat, kita integralin dulu, baru substitusi batas atas dikurang batas bawah. Batas atas didapat 27/2 dikurang batas bawahnya min 22/3. Dan kalau udah, ini min ketemu min jadi plus 27/2 tambah 22/3 menghasilkan 125/6. Berarti luas daerah yang terletak di antara kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X plus 6 ini sebesar 125/6 satuan luas. Seperti itu. Selanjutnya ini ada rumus yang sebenarnya kurang lebih sama, jadi mungkin bisa kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini kalau misalkan gambarnya seperti ini, luas dari daerah yang dibatasi oleh X sama dengan Y kuadrat dan Y sama dengan X min 2. Ini kurang lebih sama, kita bisa cari dulu titik potongnya berapa. Nah, kalau di sini kan X sama dengan Y kuadrat dan Y sama dengan X min 2. Nah, makanya di sini disebut menukar peran X dan Y. Jika W dan V adalah fungsi kontinu dan jika W itu lebih besar sama dengan V, itu sebenarnya rumusnya sama dari sini. Dan bisa kita masukin aja ke rumus luas atau rumus integral. Yang sebenarnya di sini rumusnya juga sama, pakai min. Jadi di sini bisa kita tulis aja. Di sini tuh X dan Y-nya tuh ditukar gitu loh. Jadi Y-nya tuh jadi di sini dan sini bisa kita lihat Y sama dengan X min 2 dan di sini X-nya tuh jadi dengan Y plus 2. Gitu. Maka di sini yang atasnya itu Y plus 2 dikurang Y kuadrat. Karena yang bawah ini kan Y kuadrat DY. Terus baru kita masukin batas atas dikurang batas bawah. Dan ketemu hasilnya 27/6. Berarti luas daerah ini adalah sebesar 27/6 satuan luas. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, ini adalah aplikasi integral untuk menghitung volume. Yang pertama, ini tuh ada metode disk atau cakram. Nah, untuk
kita menggunakan metode ini, syaratnya adalah irisannya itu harus tegak lurus terhadap sumbu putar dan benda padat yang tidak ada lubang di tengahnya. Di mana ini adalah rumus untuk metode tegak lurus sumbu X. Untuk volumenya itu bisa kita cari dengan rumus integral A menuju B dari AX dx sama dengan A integral dari A menuju B dari V kali Fx kuadrat dx. Nah, ini kan luas daerahnya seperti ini. V dikali Fx kuadrat. Makanya di sini A-nya itu digantikan dengan V kali Fx kuadrat dx. Ini untuk mencari volume dengan metode disk yang tegak lurus terhadap sumbu X. Ini bisa diingat atau dicatat. Nah, penggunaannya tuh kayak gimana? Ada di contoh soal seperti ini. Misalnya di sini kita disuruh mencari volume benda yang diperoleh ketika daerah di bawah kurva Y sama dengan akar X pada interval 1 sampai 4 diputar terhadap sumbu X. Nah, karena dia diputar terhadap sumbu X, berarti kita bisa cari pakai rumus yang tadi nih. V sama dengan batas atas integral dari A sampai B dari V kali Fx kuadrat dx. Batas bawahnya kan 1, batas atasnya itu ada 4. Kita masukin V, Fx itu adalah X dx, di mana kita integralin dulu Vx dx-nya jadi Vx kuadrat per 2, dan masukin aja batas atas sama batas bawahnya. Didapat 15 V per 2. Nah, kalau yang tadi ini volume, kalau yang tadi ini kan di sebelah kanan sumbu Y aja. Nah, kalau yang ini tuh dipakai buat sebuah bola, di mana di sini bolanya tuh dipotong di sumbu Y, dan ini kan mengenai sumbu positif, sumbu negatif, di mana di sini semua kuadrannya tuh kena gitu loh. Dan di sini ketahui X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan F kuadrat. Di sini kita disuruh turunkan rumus untuk volume sebuah bola dengan jari-jari R. Di mana di sini kita bisa tahu Y-nya ini berapa dari akar R kuadrat min X kuadrat. Atau ini yang bisa kita sebut sebagai rumus Pitagoras. Nah, baru kita cari nih V-nya pakai rumus yang sama. V kali Fx kuadrat dx dari integral A menuju B. Tinggal kita tulis lagi V-nya. Batas bawahnya ini min R. Batas atasnya itu plus R. Terus kita masukin Y-nya ini. Y-nya akar R kuadrat min X kuadrat dx. Kalau udah, kita integralin dulu. Dan didapat hasilnya R kuadrat X min X pangkat 3 per 3. Terus kita substitusi batas atas dan batas bawahnya. Didapat hasil akhirnya itu 4 per 3 VR pangkat 3. Berarti rumus untuk volume sebuah bola dengan jari-jari R itu bisa kita cari pakai rumus 4 per 3 VR pangkat 3. Ini sebenarnya rumusnya udah kita tahu ya, mungkin udah hafal dan udah kita pelajarin dari SMA, tapi ini adalah penjelasannya kenapa sih rumus volume bola itu tiba-tiba 4 per 3 VR pangkat 3. Nah, asal mulanya tuh dari sini, dari metode disk ini yang bisa kita cari. Misal nanti ditanya rumus volume bola dan lupa rumusnya apa, bisa kita cari pelan-pelan pakai rumus disk ini. Gitu. Nah, kalau yang sekarang ini adalah metode washer atau metode cincin. Kalau yang tadi kan metode cakram, yang sekarang metode cincin, di mana di sini tuh ada lubang di tengah nih. Kalau yang tadi kan syaratnya nggak boleh ada lubang gitu, nggak boleh ada lubang di tengah. Nah, kalau sekarang itu syaratnya ada lubang di tengah benda putar, antara daerah dan sumbu putarnya tuh ada jaraknya gitu. Nah, rumusnya itu agak sedikit beda sama yang tadi, di mana untuk volumenya ini sekarang ada pengurangannya antara V dikalikan dengan Fx kuadrat dikurang Gx kuadrat. Atau ini sebenarnya eh, luas daerah luar kuadrat dikurang luas daerah dalam kuadrat gitu. Dx. Jadi di sini yang perlu kita catat adalah kita harus menguadratkan jari-jarinya dulu baru dikurangkan gitu. Jangan dikurangin dulu baru dikuadratin, tapi harus dikuadratin dulu baru dikurang gitu. Contohnya di sini, misalkan di sini ada volume, kita disuruh cari volume benda yang dihasilkan ketika daerah antara grafik persamaan fx sama dengan setengah plus x kuadrat dan gx-nya sama dengan x pada interval 0 sampai 2. Nah, y sama dengan x kan seperti ini dan setengah plus x kuadrat seperti ini. Kita disuruh cari yang ini nih. Nah, gimana caranya? Itu kita pakai rumus yang tadi.
Seperti ini. Dari integral A menuju B, V kali fx kuadrat dikurang gx kuadrat dx. Dan kita tulis lagi V-nya berapa. Fx-nya adalah setengah plus x kuadrat dan fungsi gx-nya adalah x. X-nya dikuadratkan dx. Nah, terus di sini bisa kita cari dulu. Di sini kan ada kuadrat sama pengurangan. Seperti yang udah dibilang tadi, syaratnya itu adalah dikuadratin dulu, baru dikurang. Makanya fungsi x ini dikuadratin dulu, hasilnya seperempat plus x pangkat 4, dikurang x kuadrat, itu hasilnya seperti x kuadrat, dikurang x kuadrat, seperempat plus x pangkat 4 dx. Nah, ya. Terus baru kita masukin batas atas sama batas bawah dan didapat hasilnya 69 V per 10. Jadi untuk volume benda putar ini, volume benda yang dihasilkan ketika daerah antara grafik persamaan fungsi X sama dengan setengah plus X kuadrat dan fungsi G sama dengan X pada interval 0 sampai 2 diputar terhadap sumbu X itu sebesar 69 V per 10 satuan volume. Seperti itu. Nah, kalau di sini adalah volume dengan metode penampang yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Kalau tadi kan terhadap sumbu X nih tegak lurusnya. Kalau yang sekarang itu tegak lurus terhadap sumbu Y. Tapi kurang lebih rumusnya itu sama, di mana di sini V dikali Y kuadrat, dan yang di sini adalah W kuadrat, di sini dikurang V kuadrat. Jadi kalau yang ini dikurang, kalau yang ini langsung dikuadratin. Kalau yang ini, kalau misalkan metode disk itu dikuadratin aja. Terus kalau misalkan metode cincin itu dikuadratin baru dikurang gitu. Misalkan ada contoh soal lagi nih, kita disuruh menemukan volume benda yang dihasilkan ketika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X, Y sama dengan 2, dan X sama dengan 0. Di sini batasnya kan ada 3. Dan diputar terhadap sumbu Y. Kalau dua soal contoh tadi kan diputar terhadap sumbu X, yang sekarang itu diputar terhadap sumbu Y. Dan bisa kita langsung aja pakai rumus yang ini, metode terhadap tegak lurus terhadap sumbu Y. Kita langsung masukin aja, jadi V pangkat 4 DY. Kita integralin V pangkat 5 per 5, masukin batas atasnya 2, batas atas bawahnya 0, dan didapatlah 32 V per 5 satuan volume. Seperti itu. Kalau tadi ada metode cakar metode cincin, sekarang adalah metode kulit silinder atau metode shell. Nah, syaratnya ini dipakai kalau irisannya itu sejajar terhadap sumbu putar. Dan rumusnya adalah 2V dikali jari-jari. Nah, ini yang biasanya menyelamatkan kita dari integral-integral yang sulit dikerjakan. Nah, contoh soalnya itu ada di sini. Misalkan kita di sini disuruh menggunakan metode kulit silinder untuk menemukan volume benda yang dihasilkan ketika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X sama dengan 1, dan X sama dengan 4. Dan sumbu X itu diputar terhadap sumbu Y. Bisa langsung kita masukin aja nih ke rumusnya. Sini rumus integral dari batas 1 sampai 4 dari 2 X akar X dx. Dan bisa kita keluarin dulu 2V-nya, kita cari integralnya berapa, baru kita masukin lagi 2V-nya. Terus kalau udah, didapatlah hasil 124V per 5 satuan volume. Seperti itu. Dan rumusnya mungkin emang agak panjang dan agak sulit, jadi kalau misalkan kalian open book, bisa ditulis aja rumusnya. Selanjutnya adalah menghitung momen pusat massa dan sentroid. Di sini mungkin aku nggak bakal jelasin terlalu jelas karena nggak masuk ke kisi-kisi, dan ini kan satu materi sama gaya. Jadi mungkin aku bakal di sini menyinggung dikit aja, nggak terlalu lama-lama di sini untuk momen sentroid. Di sini bisa kita perhatikan kalau misalkan ada huruf X dan Y. Ini kan di sini ada lurus di atasnya nih, X bar dan Y bar. Ini berarti tentang rata-rata kan. Untuk X bar ini berarti rata-rata posisi benda di sumbu mendatar. Dan untuk Y bar ini berarti rata-rata posisi benda di sumbu tegak. Nah, kalau digabungkan, itulah titik keseimbangan di benda tersebut. Untuk X bar sendiri, rumusnya adalah satu per luas dari R dikalikan dengan integral A menuju B dari X fx dx. Dan untuk Y bar itu satu per luas dari R
untuk ini agak berbeda. Dimana kalau tadi kan X dikalikan dengan fungsi X. Sedangkan kalau di sini pakai setengah dari kuadrat fungsinya. Tuh, jadi X bar, kalau X bar itu satu per luas dikali integral A menuju B dari X dikalikan fungsinya. Sedangkan kalau Y bar itu satu per luas dikali integral A menuju B dikalikan setengah kuadrat fungsinya. Fungsi X dikuadratkan dikalikan setengah. Itu untuk menghasilkan Y bar. Nah, misalkan di sini, kita disuruh menentukan titik pusat atau sentroid dari daerah setengah lingkaran di sini. Karena di sini kita disuruh cari titik pusat setengah lingkaran dan bentuk simetrisnya tuh simetris kiri ke kanan. Berarti kan X barnya tuh pasti 0 ya di sini. Berarti kita tinggal cari Y barnya aja berapa. Udah rumus Y bar kayak tadi, satu per luas R dikali setengah kuadrat fungsinya. Berarti kita tinggal cari aja satu per area of R dan kali integral min A batas bawah sampai A dikali setengah fungsi X kuadrat dx. Terus kita substitusi aja seperti biasa. Didapatlah hasilnya 4A per 3V. Berarti untuk titik pusat atau sentroid dari daerah setengah lingkaran ini sebesar 4A per 3V. Seperti itu. Dan di sini ada teorema Pappus. Mungkin ini kayaknya jarang keluar di ujian juga dan gak masuk kisi-kisi. Tapi mungkin di sini kita singgung aja sedikit. Buat teorema Pappus ini tuh untuk mencari volume, di mana rumusnya itu volume sama dengan luas dari area R dikali keliling lintasan sentroidnya atau 2V kali X bar gitu. Intinya sebegitu. Jadi untuk pembuktian aja 2V X bar ini jarak yang ditempuh dan oleh titik pusat ketika R-nya itu diputar mengaliri sumbu. Nah, ini rumusnya. V sama dengan 2V X bar dikali area dari R atau luas dari daerah R. Nah, ini yang bakal dibahas mungkin lebih mendalam terkait tekanan dan gaya fluida. Karena kan tadi di soal latihan kita juga ada tentang fluida yang agak menyinggung sedikit dengan fisika. Di sini kita bakal masuk ke fisika, masuk dikit. Di sini aku kasih sedikit dulu definisi dari fluida dan tekanan, di mana untuk fluida itu kan zat yang mengalir untuk menyesuaikan dengan batas wadah apapun. Jadi fluida itu bentuknya nggak tetap kayak benda padat, tapi dia menyesuaikan dengan wadahnya, sama kayak gas gitu. Fluida itu menyesuaikan dengan wadah. Jadi bentuknya itu menyesuaikan dengan wadah di mana dia ditempatkan. Dan fluida ini sebenarnya ada dua kategori, ada statika fluida dan dinamika fluida. Nah, untuk tekanan sendiri itu adalah gaya dengan besar F yang diterapkan pada permukaan luas A yang maka kita mendefinisikan tekanan P yang diberikan oleh gaya permukaan tersebut sebagai P sama F per A. Jadi mungkin yang kita tahu dari dulu itu kan rumus tekanan itu F dibagi A, gaya dibagi luas gitu. Tapi untuk sekarang kita nggak bisa pakai rumus semudah ini. Jadi kita harus ingat dulu definisi fluida seperti apa, definisi tekanan seperti apa, baru bisa kita terapkan di aplikasinya. Nah, selanjutnya ini adalah satuan dan gaya tekanan nih. Untuk sistem satuan internasional, ini kita pakainya Pascal untuk tekanan. Sedangkan untuk British Engineering, itu pakainya pound per square foot. Atau yang bisa disimbolkan seperti ini, kan seperti yang udah aku kasih tahu kemarin, kalau LB ini simbol dari pounds. Dan pastikan kalian tuh konsisten pas ngitung pakai satuan yang mana. Tapi untuk kita sendiri biasanya tuh pakai sistem dari satuan internasional yaitu Pascal. Paling yang perlu diingat adalah faktor konversinya aja. Di mana untuk satu Pascal itu setara dengan 1,45 kali 10 pangkat minus 4 pounds per inch kuadrat. Misalkan tiba-tiba disuruh ubah gitu kan, tapi kayaknya harusnya sih enggak. Tapi kalau misalkan mau kalian catat pun enggak masalah. Nah, di sini adalah tekanan fluida atau tekanan hidrostatis, di mana tekanan pada kedalaman H adalah P sama dengan rho dikali H, atau berat jenis dikali kedalaman. Sedangkan gaya itu adalah tekanan dikalikan dengan luasnya. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tekanannya aja, itu tinggal berat jenisnya dikalikan kedalamannya. Sedangkan kalau kita mau nyari gaya atau F, itu kita perlu cari tekanannya dulu berapa,
baru dikalikan dengan luasnya gitu. Di sini ada contoh soal nih, misalkan plat mendatar di misalkan tekanan dan gaya fluida pada bagian atas plat datar bentuk lingkaran, jari-jarinya 2 meter dan terendam secara horizontal dalam air pada kedalaman 6 meter. Karena dia mendatar, berarti tekanannya sama di semua titik. Tinggal dikalikan aja, rho dikali H dikali luasnya berapa. Terus juga perlu diingat kalau berat jenis air itu 9.810 Newton per meter kubik. Iya. Berarti kita bisa cari dulu tekanannya berapa. Rho dikali H 9.810 dikali 6 itu menghasilkan 58.860 Pascal. Baru kita bisa cari gayanya berapa. Seperti yang tadi, kalau untuk tekanan itu rho dikali H, sedangkan untuk gaya itu rho H dikali A atau tekanan dikali luasnya berapa. Nah, berarti karena di sini kita udah tahu tekanannya berapa sebesar 58.860 Pascal, kita bisa cari nih gayanya berapa. Karena kan di sini kita disuruh mencari tekanan dan gaya fluidanya. Untuk tekanannya segini dan untuk gaya fluidanya berarti dari tekanan dikalikan luas dari si plat datar membentuk lingkaran ini. Untuk luasnya, karena plat datarnya bentuk lingkaran, berarti kita bisa cari pakai rumus luas lingkaran, yaitu VR kuadrat. Di sini ketahui jari-jari kuadratnya 2 meter, berarti R kuadrat sama dengan 2 dikuadratkan jadi 4 pi. Terus tingginya di sini dikasih tahu 6. Sebenarnya kan kedalamannya 6 ya. Tapi karena dia di sini kelihatan kalau misalkan dia tuh dari atas sampai bawah tuh full, berarti tingginya juga sama dengan 6. Berarti kita bisa substitusi ke dalam rumus untuk tekanannya 58 untuk Pro H itu berarti dari 9.810 kali 6 atau misalkan kita mau tulis langsung kayak gini dikali 4 V juga nggak masalah. Itu sama dengan 235,440 V. Atau kalau misalkan bisa pakai kalkulator, bisa dikalikan dengan V, itu akan menghasilkan sekitar 739,700 Newton. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada di gaya dan tekanan fluida pada permukaan vertikal. Nah, masalahnya muncul kalau misalkan platnya ini vertikal gitu, tekanannya tuh di atas beda sama di bawah. Makanya kita butuh integral di sini. Jadi kita nggak bisa nih pakai rumus langsung rho dikali H dikali luasnya itu nggak bisa. Kalau misalkan si bendanya ini direndam secara vertikal gitu. Karena tekanan di atas sama di bawahnya tuh beda. Makanya kita butuh rumus integral di sini. Integral dari batas bawah menuju batas atas dikalikan dengan Rho dikali Hx. Hx ini adalah kedalaman jarak dari permukaan dan Wx ini adalah lebar platnya dari kedalaman itu. Bisa kita lihat di sini, Hx ini yang ini dan Wx itu lebarnya ini. Begitu. Nah, di sini bisa kita lihat contoh soalnya. Misalkan ada permukaan sebuah bendungan yang berbentuk persegi panjang dengan tingginya ini 100 kaki dan lebarnya ini 200 kaki. Kita disuruh menentukan gaya fluida total yang diberikan pada permukaan tersebut ketika permukaan airnya sejajar dengan puncak bendungan. Nah, kita bisa lihat sumbu X-nya itu dengan titik asalnya, seperti yang ditunjukkan di gambar. Pada titik X sumbu ini kan lebar bendungannya adalah satuan kaki, yaitu sebesar 200 nih. Lebarnya tuh 200 kaki yang ini. Dan kedalamannya itu dalam satuan kaki juga, itu bisa kita lihat di sini HX. Atau misalnya kita sebut aja X di sini. Dengan rho itu 62,4 pound per feet pangkat 3. Atau ini adalah berat jenis air. Nih kalau misalkan nggak ada di soal, berarti kita harus tahu berat jenis air itu segini. Nah, kita memperoleh gaya total pada permukaan sebagai berikut. Kita bisa pakai rumus yang ini tadi. F sama dengan integral dari 0 sampai 100. Karena ini kan tingginya tuh 100 kaki. Dari nol sampai 100 dikali 62,4 dikali X dikali 200 dx. Jadi untuk 200 kali 62,4 itu menghasilkan 2.480. Baru kita integralkan X dx-nya. X diintegralkan jadi X kuadrat per 2, masukin batas atas 100, batas bawahnya 0, substitusi.
dan didapatlah hasil akhirnya 62.400.000 pounds. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi transenden. Ini adalah materi terakhir. Yeay. Nah, di sini adalah fungsi logaritma alami, di mana untuk turunan fungsi logaritma natural itu kita bisa lihat rumusnya dari sini. Ini tuh sebenarnya rumusnya kita peroleh dari teorema dasar kalkulus pertama, di mana untuk turunan terhadap X dari integral satu menuju X dari satu per T dt itu sama dengan dx ln X sama dengan satu per X. Nah, ini tuh sama kayak yang tadi kita pakai di contoh soal sebelumnya. Untuk ln X itu sama dengan satu per X, dan kalau kita balik satu per X itu jadi ln X gitu. Nah, kalau misalkan hal ini digabungkan dengan aturan rantai atau chain rule, jika U-nya sama dengan Fx dan F-nya itu terdiferensialkan, maka didapatlah dx ln U itu sama dengan satu per U dikali dx gitu. Jadi, dx ini kan sebenarnya turunan terhadap X, sama aja kayak kita misal tulis D per dx itu sama aja kayak ini, cuma bedanya dipakai D besar aja, D kapital. Jadi rumus sederhananya adalah U, U aksen kalau misalkan kita diminta menurunkan learn gitu, atau kita diminta menurunkan sesuatu. Jawabannya adalah turunan dari sesuatu itu sendiri dibagi dengan sesuatu itu sendiri. Kalau misalkan dilihat rumus agak bingung, tapi kalau misalkan dilihat soalnya, semoga nggak bingung. Nah, di sini kayak misalkan kita disuruh cari nih turunan dari ln akar X. Nah, ini tuh nggak bisa langsung diturunin, tapi kita pakai sifat logaritma dulu. Misalnya, pangkat setengahnya itu bisa turun ke depan. Ini kan X akar X itu kan berarti X pangkat setengah. Kita bisa tulis dulu akar X ini jadi X pangkat setengah, dan X pangkat setengahnya itu turun dulu ke depan. Jadi satu per X pangkat setengah. Jadi 1/2 ln X baru diturunkan gitu. 1/(x²) baru X pangkat setengahnya ini bisa kita turunkan. Lalu dikali dan menghasilkan 1/2 X gitu. Nah, terus kalau yang ini, misalkan kita disuruh cari turunan dari ln X² min X min 2. Itu sama kayak tadi, itu bisa kita turunin, pindahin ke depan dulu. Jadi 1/(x² min X min 2, baru cari turunannya berapa. Baru dikali dan hasilnya 2x min 1 per x² min x min 2. Begitu. Nah, selanjutnya ini soal yang pecahan. Kapan hasil integral itu learn? Kalau misalkan bentuk pecahannya 1/U. Jadi, ingat aja kalau misalkan 1/U itu lawannya learn, kalau learn jadi 1/U. Udah gitu. Jadi, misalkan di sini kita disuruh mencari integral dari 5/2 X plus 7 dx. Kita misalkan si U ini 2X plus 7, berarti kan kita tahu kalau misalkan DU-nya ini 2 dx, karena 7 diturunin jadi 0 kan. Nah, berarti bisa kita tulis saja integral dari 5/2X plus 7 dx, ini 5/2-nya bisa kita keluarin dulu, dikalikan dengan integral 1/2X plus 7 dikali 2 dx. Baru kita integralin hasilnya berapa? 1/2X plus 7 dx diintegralin jadi 1/U. Karena di sini kan kita misalkan 2X plus 7-nya ini sama dengan U ya. Jadi di sini 1/2X plus 7 bisa kita tulis aja 1/U du. 2 dx-nya ini kita jadi du. Makanya di sini integral 1/U du itu bisa jadi ln U gitu. Jadi biar perhitungannya tuh nggak sulit gitu. Jadi bisa kita buat permisalan dulu. Yang 2x plus 7-nya ini kita misalin jadi U. Dan ini kan sudah kalau diturunin jadi 2dx. Dan ini sesuai kan sama di sini 2dx, berarti kita ganti aja jadi du. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi, kalau misalkan integral 1/U du itu kan sama dengan ln U ya. Berarti ya udah 5/2 kita tulis lagi, integral 1/U du itu kita jadiin ln U plus C. Jangan lupa integral konstanta integrasinya plus C. Nah, baru nih kita balikin si U ini jadi 2X plus 7. Berarti hasilnya 5/2 ln nilai mutlak dari 2X plus 7 plus C. Gitu. Jadi nilai integral dari ini menghasilkan nilai seperti ini. Begitu.
Jadi ini integral 1/UDU, kebalikannya adalah U. Kalau misalkan mau dibalikin lagi, berarti jadi 1/UDU lagi. Gitu. Nah, di sini contoh integral bentuk sama caranya kayak substitusi U, kita integralkan dulu ke ln, terus masukin batasnya. Kayak misalkan di sini kan kita disuruh cari integral dari min 1 ke 3, menuju 3 dari x per 10 min x kuadrat dx. Nah, kita permisalin dulu si 10 min x kuadratnya ini jadi U. Dan DU-nya ini dari min x kuadrat diturunkan jadi min 2x dx. Nah, berarti kita bisa tulis ulang soalnya. Terus kita bisa masukin aja min setengah kita keluarin dulu. Sebenarnya ini bisa sama aja kan kayak tadi yang integral 1/UDU itu bisa langsung kita jadiin ln U. Baru kalau misalkan udah kita balikin lagi U-nya ini ke nilai sesungguhnya, nilai yang ada di soal 10 min x kuadrat. Min setengah ln 10 min x kuadrat plus C. Nah, kalau yang ini kan ada batas atas sama batas bawahnya nih. Kalau udah dapat kayak gini, baru kita masukin batas atas sama batas bawahnya dan kita substitusi. Begitu. Yang ini batas atasnya kan 3 nih. 3 tambah setengah. Ini kenapa jadi tambah? Karena kan ini min ya depannya. Batas atas dikurang batas bawah kan min ketemu min jadi plus. Terus udah min setengah ln 1 plus setengah ln 9. Didapatlah hasilnya setengah ln 9. Seperti itu. Jadi jangan lupa integral dari 1/UDU adalah ln U. Atau misalkan 1/SDX ya udah ln X. Jadi fungsi eksponensial alami, jadi inverse dari logaritma natural, itu disebut dengan fungsi eksponensial natural dan dinotasikan dengan EXP atau eksponen. Dengan demikian, kalau misalkan X-nya sama dengan eksponen Y, berarti Y-nya ini adalah ln X gitu. Di mana fungsi pangkat X itu artinya kebalikan dari ln X gitu. Jadi sifat paling uniknya itu sebenarnya ada di pangkat X. Jadi untuk eksponensial yang pangkatnya X itu turunannya adalah dirinya sendiri. Jadi untuk di sini misalkan dinyatakan huruf eksponensial kan 2,71 lalalala gitu. Jika R adalah bilangan rasional, maka didapatlah pangkat X itu sama dengan eksponen X. Nah, kalau misalkan diturunin pangkat X itu ya dirinya sendiri. Sedangkan integral dari pangkat X juga dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan ada eksponen dipangkatkan X, kalau misalkan ditanya turunannya ya berarti pangkat X juga. Dan kalau ditanya integralnya ya pangkat X juga. Jadi sama aja gitu. Nggak usah diapa-apain. Jadi ini yang unik dari eksponensialnya. Eksponensial natural. Atau yang disebut eksponensial alami. Tapi misalkan eksponen biasanya disingkat dengan XP. Nah, jadi kalau misalkan ketemu dengan XP, harusnya kalian udah tahu. XP itu bukan EXP length, bukan juga expired date. Tapi XP itu adalah eksponensial natural yang dinotasikan dengan XP. Dimana kalau misalkan X itu sama XPY, berarti Y itu sama dengan ln X. Jadi kebalikannya aja. 1/X jadi ln dan jadi 1/X. Itu. Nah, contohnya tuh ada di sini. Kalau misalkan kita disuruh mengevaluasi hasil dari integral eh, pangkat min 4x dx itu berarti kita bisa kan di sini kan berarti integral pangkat kx itu bisa 1/k pangkat kx. Jadi untuk min 4-nya ini kita turunin dulu. Jadi pangkat min 4 turun ke depan jadi min 1/4. Min 1/4 ya kita keluarin jadi dikaliin baru kali integral pangkat min 4x dikali min 4 dx gitu. Nah, terus kalau udah, ini kita bisa kan permisalin dengan pangkat UDU. Kalau udah, kita tinggal masukin lagi aja min 1/4-nya pangkat UDU ini sama dengan pangkat U plus C. Sama kayak yang tadi aku bilang, kalau misalkan turunan ataupun integral dari pangkat X atau pangkat U itu akan menghasilkan dirinya sendiri. Makanya di sini integral pangkat UDU itu ya udah pangkat U aja tinggal tambahin C. Karena kan di sini integral. Tinggal tambahin min 1/4 yang tadi jadi min 1/4 kali pangkat U plus C. Baru dibalikin nih, U-nya tadi kan min 4X. Berarti jadi min 1/4 pangkat min 4X plus C. Sama kayak soal yang kedua,
Kalau misalnya ditanya integral x kuadrat pangkat min x pangkat 3, ya udah sama aja caranya. Yang ini kan berarti min min pangkat 3-nya turun ke depan jadi min sepertiga, terus dikalikan dengan pangkat min x pangkat 3. Berarti di sini kita misalkan dulu e-nya di sini, terus dikali min 3 x kuadrat dx. Min 3 x kuadrat dx dari mana ini? Ini pangkatnya diturunin. Min x pangkat 3 diturunin jadi min 3 x kuadrat dx gitu. Terus kalau udah tinggal pakai integral aja, integral E pangkat UDU lagi, dimana untuk eksponensial pangkat U itu akan menghasilkan dirinya sendiri, berarti tinggal min sepertiga kali E pangkat U plus C, balikin lagi U-nya ke min X pangkat 3. Jadilah min sepertiga E pangkat min X pangkat 3 plus C. Seperti itu. Ketutup. Dan, yep, udah habis. Sebenarnya ini udah penutup, udah selesai dari slide 1 sampai slide 65. Semoga semoga paham dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh, tapi kalau misalkan malu atau mau nanyanya besok-besok aja, boleh langsung tanya di grup atau tanya langsung aja via chat aku. Oke, makasih teman-teman semua. Aku kembalikan ke Kabela. Oke, baik. Terima kasih banyak Nada udah memberikan materi dan latihan soal yang baik. Semoga semoga teman-teman bisa mencernanya dengan baik buat persiapan UAS Kalkulus minggu depan. Mungkin buat teman-teman yang mau bertanya masih diperbolehkan nih. Ditunggu sampai 1 menit kali ya. Sampai 20.49. Udah 49. Ya udah 20.50 ya teman-teman ditunggu. Kalau ada pertanyaan terkait soal dan materinya, boleh ditanyakan di sini. Biar teman-teman yang lain juga lebih paham lagi. Buat teman-teman mungkin sambil bikin pertanyaan atau mikirin pertanyaannya, boleh sambil diisi absensinya dulu teman-teman. Udah ada di kolom chat. Oke, karena udah 20.50, sekali lagi dari panitia mengucapkan terima kasih buat teman-teman angkatan 25 yang sudah mengikuti bimbel ini dari yang offline kemarin sampai hari ini. Nah, mungkin hari ini jadi bimbel terakhir kalian di semester 1 ini. Semoga next semester masih ada lagi nih bimbel-bimbelnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Nada juga selaku tutor dari mata kuliah kalkulus di semester 1 ini, di semester 1-nya angkatan 25 ini. Dan teman-teman yang udah mengikuti bimbel dari awal hingga akhir dengan baik. Nah, buat teman-teman, sebelum kita mengakhiri bimbelnya ini, boleh open kamera dulu. Kita dokumentasi. Dokumentasi terakhir di semester ini. Oke, mungkin dokumnya boleh dibantu sama Kak Nara. Oke, semuanya boleh buka kameranya terlebih dahulu. Kita foto dulu sebentar. Ya, mungkin nggak ada lagi yang mau on cam. Dan cuma satu slide doang. Langsung aja gue ambil ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih Oke, teman-teman. terima kasih Nara. Baik, untuk mengakhiri ini, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam bimbel ini.
Semoga teman-teman di semester depan bisa mengikuti dan berpartisipasi lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kak. Terima kasih juga ya, Kak. Makasih ya. Semuanya kan ada